Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa CTV yang budiman, kami menyampaikan Mutiara Ramadan bekerjasama dengan PT KAI Daob 7 Madiun. Mudah-mudahan menjadi pencerahan pasca Ramadan menjadi orang yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin dan para pemirsa di mana saja berada, kita mengharapkan, bahkan semua orang berharap punya anak yang baik dan soleh-soleh. Modal utama orang hidup itu adalah berbekal anak soleh dan solehah. Karena orang itu apabila kaya, jabatan tinggi, sedangkan anaknya beling, anaknya nakal, anaknya dipreman, itu akan menjadi beban hidup. Anaknya kaya menjadi pejabat tinggi, tapi kalau anaknya tidak baik, suka brutal, bikin ulah di masyarakat, maka bapaknya akan kecangking. Pejabat tinggi tapi kecangking anaknya yang tidak baik. Maka kalau ingin anaknya soleh dan solehah, kalau ingin anaknya baik-baik, berilah makanan yang halal. Apa yang kita peroleh, mencari nafkah yang benar, halal hukumnya, ini akan diberikan kepada anak menjadi anak yang soleh dan soleh baik-baik. Sebaliknya, kalau kita bekerja mencari rezeki yang tidak baik, harta kita tidak halal, harta yang diberikan itu harta yang haram, maka dimakan oleh anak-anak kita menjadi daging darah yang tidak benar. Sehingga anak kita menjadi beling, anak kita menjadi preman, anak kita menjadi tidak baik. Kanjeng Nabi dawuh dalam sebuah hadis bahwa anak Adam, manusia, apabila mati sudah tidak punya harapan lain kecuali 3 perkara. Idza mata bnu adama inqata'a amaluhu illa min salasat. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u. Apabila kita dan manusia semua meninggal, semua amalnya putus kecuali 3 hal. Tidak bisa bersolat, tidak bisa zakat, tidak bisa bersolawat, tidak bisa ngaji, putus sudah. Putus itu artinya apabila orang sudah mati, putus, gak bisa ngaji, gak bisa sholat, gak bisa berjuang, gak bisa berbuat amal apa saja, kecuali punya celengan 3 perkara. Nomor 1, sedekah jariah. Sedekah itu bisa dipetik pahalanya sampai orang itu meninggal. Walaupun orang itu sudah dikubur, sudah menjadi busuk, tapi nyawanya, raganya hancur, nyawanya masih hidup, rohaninya masih lestari. Ini karena apa? Karena memang rohani itu tidak bisa mati, yang mati itu jasad. Kemudian apabila punya sedekah jariah, amal yang ditanamkan atau investasi, misalnya bangun masjid, bangun madrasah, bangun jalan, bikin jalan tol atau bikin jembatan, harta kita yang kita gunakan untuk investasi itu. Misalnya kita punya semen 1 sak, kasihkan masjid yang sedang bangun. Selama masjid itu dipakai, maka orang yang bangun itu mendapatkan amal jariah, mendapatkan pahala.
walaupun dia sudah mati dikirim terus. Itu namanya sedekah jariah. Kita punya tanah, kegusur jalan untuk jalan. Kalau kita ikhlas dan itu sebagai investasi akhirat, itu namanya amal jariah. Tidak hanya bangun masjid, bangun madrasah, bangun jalan, bikin jembatan, bikin rumah anak yatim piatu, itu namanya investasi akhirat, amal jariah. Maka kita sebagai orang yang masih sehat, masih hidup, punya kekayaan, punya rezeki, punya duit, jangan iman untuk bikin amal jariah. Amal jariah itu celengan bagi kita. Nah, kemudian yang kedua, ilmu manfaat. Ilmu manfaat itu adalah ilmu apa saja, selama ilmu itu bisa digunakan kita yang hidup, manfaat kepada orang hidup, maka yang mengajari ilmu itu walaupun sudah mati masih mendapatkan pahala kiriman dari Allah SWT. Contoh, belajar Quran, kita ngajari Quran anak kecil sebanyak 3 orang. Anak kecil 3 orang itu bisa membaca Quran, kemudian anak kecil itu mengajarkan sama yang lain, terus semakin banyak, berarti ilmu manfaat kita semakin ngeremboko, semakin banyak. Kita meninggal, selama masih banyak orang membaca Quran, kita dapat pahala. Tidak hanya ilmu Al-Quran, ilmu apa saja, misalnya ilmu masak ya. Kita pintar masak, ajari orang untuk masak. Yang kita ajari itu bisa masak dengan baik, bikin catering, bikin usaha berjalan, selama dia bisa makan, mencari rezeki dari ilmu masak tadi, maka yang memberikan ilmu masak pertama kali sudah meninggal masih tetap mendapatkan pahala. Maka jangan terpancang pada ngaji, Quran, kitab, ilmu apa saja, ilmu bengkel, perbengkelan, ilmu matematika, biologi, bahasa Inggris, kita tularkan pada orang lain dengan ikhlas. Mereka bisa dan bisa mencari makan dengan ilmu itu, maka orang tersebut diberikan pahala terus walaupun yang ngajari itu sudah mati. Itu namanya ilmu manfaat. Sedangkan nomor 3, celengan kita adalah waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Saudara pemirsa, kita mendidik anak soleh itu sulitnya sekarang bukan main. Karena pengaruh teknologi yang maju, sehingga anak-anak kita suruh belajar main HP, main WA, main TikTok dan sebagainya. Susah untuk diajari untuk menjadi soleh. Maka jalan yang paling mudah dan alternatif adalah masukkan ke sekolah-sekolah agama, pesantren-pesantren atau TPA di masjid-masjid, diajari membaca Quran. Kalau anak kita membaca Al-Quran, walaupun tidak dikhususkan pada bapaknya, ibunya yang meninggal, mereka membaca Al-Quran, ibunya mendapatkan bagian pahala. Apalagi mereka mau mendoakan, setelah sholat bacakan Fatihah, setelah sholat bacakan Quran, minimal sehari semalam itu sekali membaca Quran, dihadiahkan pahalanya untuk ibu. Itu namanya waladun solihun yad'ulah, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Salah satu dari 3 itu kita harus punya. Syukur 3-3-nya punya, kita akan menjadi celengan. Ketika kita mati, insya Allah akan menjadi orang yang beruntung karena punya kecelengan 3 hal, yaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mau mendoakan orang tua. Amin. Mudah-mudahan kita ketularan itu semua, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.